Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Mulia dalam video edukasi imigrasi. Kali ini saya akan membahas salah satu tulisan. Saya akan membedah buku dari book chapter kelas hukum D kelompok 1. Saya akan membedah bab 2 tulisan yang ditulis oleh Sandi Pratama Putra berjudul Kerjasama Keimigrasian dalam Rangka Pengawasan Terhadap Orang Asing di Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Indonesia. Sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai tulisan yang ditulis oleh Sandi Pratama Putra. Pada pendahuluan, perkembangan arus globalisasi dunia tidak dapat dihindari, khususnya dalam hal arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar dari suatu wilayah negara. Peningkatan arus lalu lintas tersebut tentu memiliki dampak yang besar bagi setiap negara untuk melakukan peningkatan pengawasan untuk menjaga kedaulatan dari suatu negara. Kemudian, terkait dampak dalam hal pengawasan, setiap orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia dengan meningkatkan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara. Adanya pemberlakuan peraturan di suatu negara akan mencegah terjadinya pelanggaran yang memungkinkan terjadi adanya pelanggaran yang dibuat oleh warga negara sendiri maupun orang asing yang ada di negara tersebut. Dalam rangka melakukan pengawasan, tentunya imigrasi tidak dapat bekerja sendiri. Untuk meningkatkan pengawasan tersebut, imigrasi bekerja sama dengan kementerian atau lembaga instansi terkait sehingga dapat melakukan pencegahan secara dini terhadap pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Kemudian pada bagian pembahasan terdapat beberapa sub pembahasan. 1. Pentingnya kerjasama keimigrasian dalam rangka pengawasan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Kerjasama keimigrasian merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi baik dengan beberapa instansi pemerintah maupun non-pemerintah. Imigrasi dalam melakukan pengawasan perlu dilakukannya kerjasama dengan instansi pemerintah dan juga dengan masyarakat sekitar. Upaya pencegahan dini dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing. Pencegahan dini dapat dilakukan dengan pemberian dan pertukaran informasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya kepada petugas yang ada di tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian pembahasan kedua, bentuk kerjasama keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Imigrasi tentunya sudah banyak melakukan perjanjian dan kerjasama baik secara tertulis maupun lisan dengan instansi terkait di berbagai bidang, baik dengan organisasi internasional maupun organisasi atau instansi yang ada di dalam negeri. Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk tim pengawasan orang asing atau biasa dikenal dengan tim PORA yang melibatkan beberapa dan berbagai instansi, kementerian atau lembaga terkait yang ada di Indonesia. Kemudian sub pembahasan selanjutnya, bentuk kerjasama keimigrasian dalam pengawasan terhadap orang asing di masa pandemi COVID-19 selama berada di wilayah Indonesia. Di masa pandemi, kerjasama keimigrasian dilakukan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Luar Negeri dengan menandatangani perjanjian kerjasama tentang notifikasi dan akses dalam penanganan orang asing di Indonesia. Kerjasama kedua institusi memiliki ruang lingkup antara lain pertukaran informasi secara cepat mengenai kasus-kasus aktual secara akurat dan efektif, serta pemanfaatan data, tindak pidana keimigrasian, dan tindak administratif keimigrasian untuk memberlakukan azas resiprositas bagi negara-negara lain. Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, akan memudahkan kedua institusi dalam hal pengawasan orang asing dengan melakukan pemantauan terhadap pergerakan orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Berikut ulasan mengenai
tulisan yang ditulis oleh Sandi Pratama Putra. Selanjutnya saya akan memberi penilaian dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan oleh Bapak Muhammad Alfi Syahrin selaku dosen pengampu metodologi penelitian hukum tingkat 3. Penilaian saya mengenai tulisan pada bab 2 book chapter ini yang ditulis oleh Sandi Pratama Putra. Dalam bagian pendahuluan, penulis menyadur fakta-fakta keimigrasian serta bagaimana dinamika di lapangan. Kemudian penulis juga memberikan statement pendukung dengan menyertakan undang-undang yang valid dalam tulisannya. Dalam bagian ini, saya juga tidak menemukan adanya unsur plagiasi karena menurut saya argumen yang ditulis oleh penulis bersifat subjektif dan relatif serta didukung oleh data-data yang valid. Kemudian, pada bagian pembahasan, penulis juga menguraikan bahasan berdasarkan fakta serta memberikan argumen-argumen yang relevan terhadap masalah yang dibahas. Penulis juga memberikan data dukung berupa data statistik yang valid yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang sehingga data-data yang disajikan oleh penulis tidak palsu atau tidak bohong. Analisa yang dibuat penulis juga lugas dan mudah dipahami, sehingga pembahasan tidak terkesan bertele-tele. Penulis juga merangkum tulisan secara efektif dalam bagian penutup, serta memberikan saran yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas. Terakhir, untuk bagian catatan kaki dan daftar pustaka, ditulis secara sistematis oleh penulis sehingga mudah untuk mencari sumber yang diterapkan oleh penulis. Sekian pembahasan saya mengenai tulisan pada book chapter Hukum D kelompok 1 bab 2 yang ditulis oleh Sandi Pratama Putra. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.